Halo guys, Wilujeng Sumping, selamat datang kembali di channel Oranimu TV. Seperti janji Mimin kemarin, Mimin akan melanjutkan part 2-nya. Tapi sebelumnya Mimin mau minta maaf nih guys, soal keterlambatan Mimin mengupload part 2-nya dikarenakan ada kendala teknis. Ya maklum ya guys, karena channel ini belum dimonetisasi. Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau ngasih saweran nih buat Mimin. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, buat teman-teman yang udah subscribe dan ngedukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru gabung, buat teman-teman mohon bantuannya untuk subscribe ya. Oke deh, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut aja ke video part 2-nya. Setelah mengeluarkan kekuatan tubuh kristalnya, Nona besar pun menghampiri Paman San. Lalu dia pun bilang, "Paman, halangi mereka. Aku akan ambil warisan leluhur itu." Lalu dengan cepatnya Paman San pun memerintahkan murid-muridnya untuk melindungi Istana Bumi dan Nona Besar dari orang-orang aliran Tianhu yang ingin merebut Istana Bumi juga. Di tempat yang sama, Guru Shen pun memberikan komando kepada murid-muridnya untuk segera menyerang dan menghancurkan orang-orang yang menghalangi jalan mereka ke Istana Bumi. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara dua perguruan. Mereka pun saling mengadu kekuatan untuk merebutkan Istana Bumi dan warisan leluhurnya itu. Dari tempat yang sama terdengar teriakan Guru Shen yang menyuruh putranya Tianhu untuk mengejar Nona Besar yang sudah duluan masuk. Kemudian dengan cepatnya, Yanho pun mengejar dan menghalangi Nona Besar yang sudah berada di Istana Bumi itu. Lalu mereka pun berduel dan saling adu kekuatan. Tak jauh dari tempat itu terlihat ada Yeyu yang sedang bersembunyi. Maksud hati ingin membantu istrinya, Yeyu pun malah diserang oleh Yanho dengan jurus telapak dewanya, hingga Yeyu pun terluka dan terpental jauh. Kemudian Yeyu pun marah. Dengan tatapan yang marah, Yeyu pun berkata dalam hati, "Kalian anggap aku sampai ya, hingga kalian ingin membunuhku." Dengan sedikit emosi, Yeyu pun berlari mendekati gerbang istana. Dia pun bilang sambil mengancam, "Aku akan hancurkan warisan kalian. Lihat, apa kalian masih bisa sombong kepadaku?" Mendengar ancaman itu, Yanho dan Nona Besar pun kaget. Mereka pun berlari mengejar Yeyu untuk mengagalkan rencananya itu. Tapi sayangnya, mereka berdua tidak menemukan Yeyu dalam istana. Yang ternyata Yeyu malah terlihat sembunyi di balik tiang sambil mengamati keadaan mereka. Yanho dan Nona Besar pun melihat kendi besar di hadapan mereka, sehingga mereka berdua berpikir bahwa warisan leluhurnya itu ada di dalam kendi besar itu. Sehingga mereka berdua saling berebut untuk mendapatkan buku warisan leluhurnya itu. Ketika mereka sudah mendekat, kemudian tiba-tiba kendi itu mengeluarkan sebuah kekuatan besar, sehingga membuat mereka berdua terpental jauh dan terluka. Diketahui ternyata kendi tersebut memiliki mantra pelindung. Atas kejadian itu mereka berdua pun terluka parah. Yeyu yang menyaksikan kejadian itu pun terlihat kagum dengan kekuatan kendi besar itu. Nona Besar yang melihat keberadaan Yeyu, lalu ia pun memanggilnya. Dengan gaya konyolnya, Yeyu pun menghampiri Nona Besar sambil tertawa. "Hahaha, siapa suruh kalian mencuri? Sekarang kalian dapat balasannya kan?" Di sisi lain terlihat Yanho yang terluka parah juga. Dia pun sambil mengeluarkan pil mujarabnya dari sisi bajunya. Lalu ia pun bilang, "Setelah aku minum pil ini, kekuatanku akan segera pulih. Kalian semua akan mati." Nona Besar yang mengetahui Yanho makan pil mujarab itu pun segera menyuruh Yeyu untuk membunuh Yanho. Diketahui pil mujarab itu bisa dengan cepat memulihkan kekuatan Yanho kurang dari 15 menit.
Yayu yang masih kesal dengan istrinya itu menghiraukan perkataan istrinya tadi. Lalu dia pun bilang, "Aku bisa membantumu, tapi apa keuntungannya untukku?" Sambil sedikit merayu, nona besar pun bilang dengan suara manjanya, "Suamiku, kau mau apapun pasti akan kuturuti nanti." Mendengar ucapan dari istrinya itu, dengan muka mesumnya Yayu pun mengiyakan permintaan istrinya itu. Tak lama setelah itu Yayu pun mendekati Yanho yang sedang meditasi pemulihan. Yayu yang belum pernah membunuh pun akhirnya sedikit takut dan ragu. Tapi dengan sedikit rayuan dan keyakinan dari istrinya, Yayu pun memberanikan diri. Dia pun mulai mengarahkan pedangnya itu ke leher Yanho. Dengan sekejap Yanho pun sadar. Yayu pun terlihat kaget melihat Yanho sadar. Dalam pikir Yayu, dia sudah terlambat. Tapi tak berselang lama setelah kesadarannya, Yanho pun ambruk dan mati karena luka sesetan pedang Yayu yang tepat mengenai urat lehernya. Di sisi lain, nona besar pun senang dengan kematian Yanho karena sudah tidak ada yang menghalanginya lagi untuk mendapatkan warisan leluhurnya itu. Setelah kematian Yanho, nona besar pun menyusun rencana agar bisa tembus dan menghancurkan mantra pelindung yang melindungi kendi besar itu. Nona besar pun kembali menggunakan ilmu kristal langit untuk menghancurkan mantra pelindung itu. Tapi sayangnya, mantra pelindung itu terlalu kuat untuk dihancurkan. Hingga nona besar pun terpental lagi dan terpental lagi. Yayu yang melihat istrinya terluka, ia pun mendekatinya. Namun, tiba-tiba dari arah kendi besar itu ada sebuah kekuatan hebat yang mengenai tubuh Yayu. Tapi anehnya kekuatan tersebut tidak melukai dan menyakiti Yayu sama sekali. Malah dia pun merasakan kejadian aneh. Seakan-akan dia diperlihatkan reinkarnasi dirinya sendiri. Nona besar yang mengkhawatirkan Yayu pun kaget. Kenapa Yayu tidak terluka dengan serangan tersebut? Setelah kejadian itu akhirnya perisai pelindung itu hancur. Nona besar pun keheranan. Kenapa bisa begini? Apa jangan-jangan Yayu yang menghancurkannya? Ungkap nona besar dalam hati. Karena perisai pelindung itu sangat kuat, tak mungkin seorang Yayu yang lemah itu bisa menghancurkannya. Tak lama setelah itu ada kekuatan besar lagi yang keluar dari dalam kendi. Kekuatan itu pun menyerang nona besar, sehingga nona besar terpental. Tapi yang aneh di sini, kekuatan itu lagi-lagi tidak menyakiti tubuh nona besar. Malah kekuatan itu menyerap ilmu-ilmu dari luar, sehingga menjadi kekuatan spirit yang bersatu, yang masuk ke tubuh nona besar. Ternyata kekuatan itu salah satu ilmu warisan leluhurnya, yang diinginkan oleh nona besar. Di tempat lain terlihat Yayu mendekati sebuah kotak yang memancarkan cahaya keemasan. Yayu pun dengan rasa penasarannya mendekati kotak yang bersinar itu. Ketika akan diambil, isi dalam kotak itu pun terbang menghampiri Yayu. Ternyata itu adalah sebuah gulungan kertas emas yang tiba-tiba masuk ke dalam kepalanya. Yayu yang kaget dengan kejadian itu pun berusaha mengeluarkan gulungan kertas itu. Dengan susah payahnya Yayu pun tidak bisa juga mengeluarkan gulungan kertas itu dari kepalanya. Akhirnya dia pun pasrah. Setelah kejadian itu Yayu pun menghampiri nona besar. Dengan sedikit penasaran Yayu pun bertanya, kau sudah menyerap semua ilmu warisan leluhurmu? Dengan muka yang masih kebingungan, nona besar pun menjawab, benar, aku sudah menyerap semua ilmu leluhurku. Tapi kenapa di dalam kendi ini tidak ada gulungan langit ya? Apa ada yang salah dalam catatan sejarah keluargaku? Jawab nona besar sambil keheranan. Yayu yang mendengar jawaban dari istrinya itu pun kaget sambil berbicara dalam hatinya.
Apakah gulungan emas itu yang masuk ke dalam kepalaku tadi? Tak lama setelah itu datanglah Paman San dengan murid-muridnya. Mereka pun menghampiri Yeyu dan Nona Besar yang sedang pemulihan. Paman San pun melihat mayat Yanho di samping mereka, yang itu artinya Nona Besar telah berhasil mendapatkan warisan leluhurnya itu. Paman San pun terlihat senang dengan kejadian itu. Dia pun tertawa lepas. Tapi pas melihat Yeyu, ia pun berubah menjadi kesal. Ternyata Yeyu masih hidup. Kemudian Paman San pun dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Yeyu. Tapi dengan cepatnya dihadang oleh Nona Besar yang menyuruh Paman San untuk melepaskan Yeyu. Yeyu yang masih kesal dan dendam ke Paman San, dia pun tidak percaya dengan mulut manisnya Paman San yang akan melepaskan dirinya begitu saja. Tak selang lama ternyata benar saja. Paman San pun diam-diam mengeluarkan jurus teknik rahasia tahap penyatu spirit yang membuat tubuh Yeyu membeku. Yeyu yang sudah mendapatkan kekuatan dari gulungan langit itu dengan santainya menyerap ilmu Paman San dengan jurus gelombang spiritnya itu. Kejadian itu sontak saja membuat kaget orang-orang yang melihatnya, karena kekuatan gelombang spirit itu hanya bisa dilakukan oleh orang tahap penyatu spirit saja. Sedangkan Yeyu jelas-jelas tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mana mungkin bisa mempunyai kekuatan itu? Ungkap mereka yang melihat keheranan. Yeyu yang sekarang berbeda. Dia pun mulai percaya diri dengan kekuatan barunya itu. Bahkan Paman San pun bukanlah tandingannya. Dengan sedikit sombong, Yeyu pun mengatakan ke Paman San, "Hai kakek tua, apa kau sekarang masih ingin membunuhku? Atau aku yang akan membunuhmu?" Ungkap Yeyu sambil mengancam Paman San yang sudah tidak berdaya karena kekalahannya itu. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba ada gelombang kekuatan besar dari langit yang menyebabkan seluruh bangunan istana itu runtuh. Semua orang yang ada di dalam istana itu lari menyelamatkan diri masing-masing. Yeyu yang tak tega melihat keadaan Nona Besar yang belum pulih, dia pun membawa Nona Besar sambil menggendongnya keluar. Di tengah perjalanan, ada Guru Sen yang menghadangnya. Ia pun menanyakan keberadaan putranya Yanho. Lalu dengan santainya Yeyu pun menjawab, "Anak kesayanganmu itu sudah mati karena ulahnya sendiri." Mendengar jawaban Yeyu, Guru Sen pun marah dan berniat ingin membunuh Yeyu dengan pedangnya. Tapi tiba-tiba ada petir yang menyambar Guru Sen. Seketika Guru Sen pun hangus dan terbakar. Dia pun tewas di tempat itu. Ternyata tak hanya Guru Sen saja, orang-orang yang ada di sekitar istana itu pun menjadi korban keganasan petir langit tersebut. Nona Besar pun sedih melihat kekacauan dan keganasan petir-petir itu yang menghancurkan sebagian dari kerajaan keluarga Yan. Tak lama setelahnya Yeyu pun tak luput dari serangan petir tersebut. Yeyu yang terkena sembaran petir itu ternyata tidak apa-apa. Bahkan dia tidak terluka sama sekali. Sehingga membuat heran Nona Besar. Nona Besar pun akhirnya menyadari bahwa Yeyu yang sekarang bukanlah Yeyu yang dulu. Sekarang Yeyu adalah pendekar hebat. Lalu sambil berlutut di hadapan Yeyu, Nona Besar pun memohon pada Yeyu untuk menyelamatkan kerajaan dari serangan petir langit. Yeyu yang merasa mempunyai hutang budi kepada Nona Besar, dia pun segera pergi untuk melawan kekuatan itu. Ketika dia mulai masuk ke dalam gelombang besar itu, dia pun melihat ada seorang wanita cantik yang sedang diserang oleh puluhan gelombang petir itu. Sambil heran, entah siapa dan dari mana asal wanita cantik itu dalam pikir Yeyu.
Tetapi terlihat wanita cantik itu sangat hebat. Sepertinya dia bukan manusia biasa, dia itu seperti dewa. Di sisi lain, wanita cantik itu pun heran ketika melihat Yeyu yang tidak sama sekali terluka oleh sambaran petir yang berulang-ulang kali menghadangnya. Oke, singkat cerita, Yeyu pun menyelamatkan wanita cantik itu yang sudah terluka. Dia pun membawanya pergi keluar dari gelombang tersebut. Shin pun berpindah ke kediaman keluarga Yan. Setelah Yeyu membawa wanita cantik itu pergi, seketika serangan petir itu pun hilang. Semua warga yang selamat pun merasa senang, tapi tidak untuk Nona besar. Ia pun terlihat cemas sambil mencari keberadaan Yeyu yang hilang tadi. Dari tempat lain terlihat Yeyu dan wanita cantik itu terjatuh dari atas langit ke tempat asing yang Yeyu sendiri tidak tahu keberadaannya. Yeyu yang sedikit heran lalu menanyakan siapa sebenarnya wanita cantik itu. Lalu wanita cantik itu pun menjawab, "Namaku Suyan, aku datang ke kuburan iblis untuk mencari sesuatu. Tapi sialnya aku dijebak dan petir-petir itu ingin membunuhku." Yeyu yang masih bingung kemudian bertanya lagi, apa yang sebenarnya dicari Suyan di kuburan iblis itu? Kemudian Suyan pun menjelaskannya. Menurut legenda, di bawah tanah ini tersegel iblis yang sangat kuat sehingga tempat itu bernama kuburan iblis. Dan di tempat itu ada sebuah gulungan langit yang mencatat skill rahasia yang tak terhingga. Yeyu yang mendengar penjelasan dari Suyan itu pun kaget, karena yang dicari Suyan itu sama dengan gulungan kertas yang masuk di dalam kepala Yeyu. Singkat cerita, keesokan harinya Yeyu dan Suyan pun pergi ke sebuah dermaga. Kemudian mereka pun melihat ada kapal besar yang melintas di dermaga tersebut. Diketahui ternyata kapal besar itu milik keluarga Jiang yang akan pergi ke kota untuk berdagang. Setelah melihat kehebatan Yeyu, Tuan Muda Ji menawarkan kerjasama untuk mengawal sampai ke kota dan akan memberikan imbalan yang besar. Mendengar tawaran itu, Yeyu pun menerimanya dengan alasan sebenarnya Yeyu hanya ingin mencari tumpangan ke kota saja. Dalam kapal, Tuan Muda Ji pun menjelaskan alasannya meminta pengawalan dari Yeyu. Ternyata di kota Xingyang ada 4 keluarga besar yang ingin merebut obat sakti milik keluarga Jiang. Shin pun berpindah ke sebuah ruangan. Terlihat di sana sudah banyak orang yang berkumpul termasuk keluarga Xian Qian. Tuan Muda Ji dan Yeyu yang baru datang pun langsung dipaksa menyerahkan obat sakti itu. Kemudian perdebatan antara dua keluarga itu terjadi hingga berakhir dengan perkelahian. Yeyu yang sudah berjanji mengawal Tuan Muda Ji, dia pun akhirnya turun tangan menghadapi Xiang Qian yang sudah mengeluarkan jurus tingkat penyatu spirit awal. Yeyu pun melihat jurus tersebut tidak gentar sama sekali. Dengan hanya satu pukulan, dia pun akhirnya tumbang. Semua orang yang melihatnya pun sangat kagum karena Yeyu bisa mengalahkan Xian Qian hanya dengan satu pukulan saja. Kemudian tak lama Yeyu pun disuruh untuk membuka sebuah kotak giok yang berisi 1 buku skill oleh 4 keluarga tersebut. Yang awalnya Yeyu pun kesulitan untuk membukanya, tapi setelah diberitahu oleh Suyan, akhirnya kotak giok itu pun terbuka dengan mudah oleh Yeyu. Seketika itu orang-orang yang melihat kejadian tersebut terlihat kaget. Ternyata isi dalam kotak itu adalah buku skill tingkat menengah. Kemudian 4 keluarga itu pun akhirnya memperebutkan kotak tersebut dan saling ingin menguasainya. Yeyu yang cerdas memanfaatkan keadaan itu untuk memiliki buku skill tersebut. Dengan memberi ide kepada 4 keluarga itu yang sedang berdebat, lalu Yeyu pun bilang, "Bagaimana kalau aku saja yang menyimpan buku skill itu? Karena aku kan dari pihak netral, jadi aku tidak akan curang dengan hal ini," ungkap Yeyu. Ketika mendengar ide itu, 4 keluarga tersebut setuju dengan saran Yeyu. Setelah perdebatan antara 4 keluarga itu selesai,
Yeyu dan Suyan pun berencana untuk kabur dari kapal itu. Lalu mereka pun secara diam-diam pergi menggunakan perahu kecil sambil membawa 4 obat sakti dan buku skill yang didapat Yeyu tadi. Belum jauh mereka pergi, mereka pun keburu ketahuan oleh orang-orang yang ada di atas kapal. Lalu mereka pun diserang dengan puluhan anak panah yang berapi. Yeyu yang melihat serangan itu pun mempercepat laju perahunya. Oke guys, sampai sini dulu ya alur ceritanya. Akankah Yeyu dan Suyan tertangkap? Atau malah bisa kabur dari kejaran orang-orang yang di atas kapal itu? Makanya terus pantengin channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Mimin semangat lanjutin part 3-nya. Thank you.